nubuat Allah bagi dirinya. Abraham diperintah kurbankan anaknya. Saudara-saudara yang diberkati Allah, salah satu perintah Allah kepada Abraham yang mengagetkan Abraham adalah perintah agar Abraham mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Moria. Padahal Ishak adalah satu-satunya anak yang merupakan anak perjanjian. Seperti dikatakan Abraham saat itu bernama Abram pada Allah. Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan Allah, apakah yang hendak Engkau berikan kepadaku? Sebab aku tidak mempunyai anak, karena Engkau tidak memberikan anak kepadaku, orang yang lahir di rumahku yang akan menjadi ahli warisku. Jawab Tuhan, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Kejadian 15 ayat 4 ayat 6. Abram percaya kepada Tuhan dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudara-saudara terkasih, namun dengan berjalannya waktu, Abraham atau Abram belum juga mempunyai anak dari Sarai, istrinya yang sah. Lalu atas inisiatif Sarai berkata dalam Kejadian 16 ayat 1-2, Tuhan menahan aku dari melahirkan anak, karena itu tidurlah dengan budakku. Mungkin aku dapat memiliki anak melalui dia. Maka Abram mendengarkan apa yang dikatakan Sarai. Demikianlah Abram mempunyai anak dari Hagar yang diberi nama Ismail. Tetapi kemudian Hagar merendahkan Sarai. Kejadian 16 ayat 5. Aku memberikan budakku ke dalam pelukanmu, tetapi ketika ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah kepadaku. Lalu Abraham menyilahkan Sarai melakukan apa yang dipandang baik bagi Sarai. Hagar pun tidak tahan diperlakukan tidak baik, lalu pergi melarikan diri. Namun malaikat Tuhan menolongnya. Kejadian 16 ayat 9 dan 11. Kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Dengar, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Kejadian 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara-saudara, janji Tuhan memberi anak perjanjian dikenapi bagi Abraham dengan mengutus 3 malaikat, seperti ditulis di kitab Kejadian 17 ayat 5-15. Engkau tidak akan disebut Abram lagi, tetapi Abraham, karena aku telah menjadikan engkau ayah dari banyak bangsa. Tentang istrimu Sarai, engkau tidak akan memanggil dia Sarai lagi, tetapi namanya akan disebut Sarah. Ayat 16, aku akan memberkati dia, yaitu Sarah, dan akan memberimu seorang anak laki-laki melalui dia. Tuhan menegaskan dalam ayat 19, sesungguhnya Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kamu akan menamainya Ishak. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian kekal yang akan berlaku sampai kepada keturunan-keturunannya setelah dia. Allah memang Maha Kuasa, setia menepati janjinya. Kejadian 20 ayat 2-5. Maka Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, sesuai dengan waktu yang telah dikatakan Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang dilahirkan baginya, yang dilahirkan oleh Sarah,
Ishak. Abraham menyunat Ishak ketika anaknya itu berumur 8 tahun, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Ishak inilah yang menurunkan bangsa yang diberkati dari keturunan Yakub, anak Ishak. Yakub yang namanya diubah Tuhan menjadi Israel dalam Kejadian 32 ayat 8, menurunkan raja-raja dan pada akhirnya Yusuf, suami Maria, yang menurunkan Yesus Kristus yang juga disebut Isa Al-Masih atau Mesias. Saudara-saudara, di mana nubuat Allah tentang dirinya disampaikan pada Abraham, yaitu saat Allah mengujinya. Allah menguji Abraham. Allah berkata kepadanya, "Abraham." Dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Allah berkata, "Bawalah anakmu yang satu-satunya dan yang engkau kasihi itu ke tanah Moria, dan persembahkanlah ia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Abraham tidak mengatakan apa-apa. Dia menjalankan perintah itu dengan mengajak dua pembantunya bersama anaknya Ishak melakukan perjalanan ke Gunung Moria yang 3 hari lamanya. Lalu ia minta kepada kedua pembantunya untuk menunggu di bawah, sementara Abraham dan Ishak naik ke Gunung Moria. Tertulis di Kejadian 22 ayat 7 sampai 13. Dalam perjalanan ke atas gunung, Ishak bertanya, "Ayah." Abraham menjawab, "Ya nak." Maka kata Ishak, "Api dan kayunya ada di sini, tetapi di mana domba untuk korban bakarannya?" Jawab Abraham, "Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran itu, anakku." Abraham pun membangun sebuah altar dan mengatur kayu di atasnya. Kemudian ia mengikat Ishak anaknya dan membaringkannya di atas altar itu di atas kayu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi malaikat Tuhan memanggilnya dari surga dan berkata, "Abraham, Abraham." Maka Abraham pun menjawab, "Ya Tuhan." Malaikat berkata, "Jangan lukai anakmu dan jangan apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan tidak menyayangkan anakmu yang satu-satunya itu untuk engkau serahkan kepadaku." Kemudian Abraham mengangkat matanya dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Maka pergilah Abraham mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran menggantikan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, inilah gambaran nubuat Allah akan dirinya, bahwa Allah akan mengorbankan anaknya Yesus guna menebus dosa-dosa manusia. Dan itu sudah disimbolkan sejak awal ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mematuk tumitnya." Turunan iblis dan pengikut-pengikutnya akan meremukkan manusia untuk hidup dalam dosa dan mengalami maut. Namun keturunan manusia Hawa, yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepala iblis, mengalahkan maut. Allah sendiri yang mengutus Yesus sebagai anaknya yang adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia seutuhnya dalam kekudusan. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya
yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah sendiri dari surga berkata saat mengokohkan pelayanan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 17. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Yesus diibaratkan domba kurban penghapus dosa. Jadi bukan darah domba atau sapi yang disembelih sebagai simbol penghapus dosa. Kitab Ibrani 9 ayat 12 menulis, "Ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri." Saudara-saudara, ya, Allah sendiri yang menghapus dosa melalui kurban anaknya, melalui salib. Salib inilah tanda penebusan dosa. Segala dosa manusia ada di salib dan dibereskan oleh Yesus dengan mengganti kematian atas maut manusia. Selama 3 hari, Yesus berjuang melawan kuasa maut iblis dan menang dengan bangkit kembali, sekaligus simbol kemenangan manusia dari maut yang akan diganjar hidup kekal. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk dikorbankan, seperti perintah pada Abraham. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia bersama-sama dengan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Roma 8 ayat 32. Apa yang dialami Yesus sudah dinubuatkan oleh Musa, para nabi, juga melalui Mazmur. Kata Yesus, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Lukas 9 ayat 22. Petrus, rasulnya, menegaskan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang menjamin keselamatan manusia di kolong langit ini selain Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin.